warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Kami dari Universitas Syahkuala, program studi pendidikan sejarah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat sebuah tema yang menjelaskan masuknya Islam ke Aceh. Adapun teori Mekah yang menjelaskan hal tersebut. Yang mana teori tersebut mengatakan Islam masuk ke Aceh langsung dari Mekah. Yang memperkuat teori tersebut terdapat sebuah makam dari seorang ulama yang bernama Habib Abu Bakar bin Faqih atau sering disebut juga Tengku Dianjung, yang terdapat di Kutaraja di Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Tengku atas perkenalannya. Di sini kan banyak sekali kaum muda yang belum mengenal siapa itu Tengku Dianjung. Mungkin Tengku bisa kasih tahu apa profil singkat mengenai Tengku Dianjung dan asal mula Tengku Dianjung itu. Baik. Jadi saya ceritakan asal mulanya beliau. Jadi yang saya ceritakan tadi ini yang makruf yang saya ceritakan. Dari Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih atau lakab beliau dengan nama Tengku Dianjung. Beliau ini dari Hadramaut, datang ke Aceh. Sebelum datang ke Aceh, beliau singgah dulu ke Madinah. Di Madinah beliau mengamalkan satu kitab yang bernama Kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali Hudatul Islam. Itu di Madinah pada saat itu, dan beliau mengamalkan kitab tersebut secara istiqamah. Secara istiqamah beliau mengamalkan kitab tersebut sampai beliau berjumpa dengan Rasulullah secara yaqadhah. Dan itu diceritakan oleh dalam suatu hadis, saya lupa nama apanya kitabnya tersebut, itu dari Habib Zain bin Sumail. Jadi dari kalangan para habaib selalu menceritakan hal tersebut. Jadi Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih ini tidak sendiri. Beliau ada sahabat beliau yang bernama Habib Mustafa Al-Idrus dan Habib Abdul Rahman Al-Jufri. Dan dua sahabat ini beliau mendapat perintah dari Rasulullah untuk dakwah. Salah satunya Habib Abu Bakar itu di Aceh. Jadi Tengku Dianjung tersendiri merupakan salah satu keturunan dari Rasulullah SAW, di mana nama asli Tengku Dianjung sendiri merupakan Sayyid Abu Bakar bin Husain bin Umar bin Faqih. Bin Faqih tersendiri itu salah satu marga habaib atau keturunan Rasulullah di Tarim Hadramaut. Dan Sayyid Abu Bakar sendiri itu masih keturunan dengan Al-Faqihul Muqaddam, yaitu walinya para wali atau wali kutub pada zamannya. Dan kedatangan Sayyid Abu Bakar ini ke Aceh itu langsung diperintahkan oleh Rasulullah SAW, di mana pada saat itu Sayyid Abu Bakar sedang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali di Madinah. Disitulah Sayyid Abu Bakar atau Tengku Dianjung itu ditemui oleh Rasulullah SAW dan diutus atau diperintah untuk menyebarkan agama Islam di seluruh dunia. Dan saat itu juga Sayyid Abu Bakar berhijrah, itu tidak langsung ke Aceh sendiri, melainkan beliau melewati India dan bermuara beliau ke Aceh.
beliau sampai ke Aceh tidak mendirikan tuh masjid dulu. Tidak mendirikan masjid dulu, beliau pun berdakwah dulu ya bagaimana selayaknya para ulama. Dan beliau diterima oleh masyarakat Aceh ini dengan terbuka, karena waktu masyarakat ini kan udah pada muslim semuanya pada saat itu. Dan diperkirakan beliau datang antara tahun 17, 18. Nah, dari beliau tinggal di sini, dulu ada rumah beliau di depan sini, rumahnya rumah Aceh. Jadi beliau mendirikan masjid. Dulu masjidnya masih kayu. Di masa beliau itu masih kayu. Beliau mendirikan masjid itu 3 lantai. Ya seperti yang kalian lihat ini. Dan setiap lantainya itu ada mengandung arti semuanya. Itu kan tadi kata Tengku dibilang bahwasanya sekitar abad ke-17 atau 18 kan. Apakah ini Tengku Dianjung juga hidup semasa Syekh Walah? Ini dia. Itu ada pendapat yang mengatakan hal tersebut, karena menurut satu sejarah, jadi pada saat Aceh mengalami defisit anggaran itu berhutang dengan Inggris, ya. Berhutang dengan Inggris, itu utusan kerajaan itu datang ke Syekh Abdul Rauf menyuruh datang kemari. Dan yang beliau, karena Syekh Abdul Rauf pun lebih tua, beliau menghargai beliau, sudah datang lagi ke sana. Jadi di situ ada timbul macam mana? Berarti saling tawadu. Saling tawadu satu sama lain. Jadi sampai beliau terima utusan dari kerajaan tersebut dengan syarat apa yang beliau berikan itu tidak boleh dibuka, yang bisa buka cuma raja. Dulu ini berbentuk daya atau bagaimana Tengku dalam mengajarkan? Apakah cuma Tengku Dianjung ini membuka rumahnya untuk belajar ke orang-orang belajar ke sini, ataukah berbentuk daya atau bagaimana? Jadi ada satu pendapat yang mengatakan, bukan pendapat, tapi hasil dari foto-foto lama, masjid masih sudah dibangun dengan 3 lantai. Besok ada balai pengajian di depan, ada balai rumah 1000 tiang di belakang. Tidak itu kemungkinan ini berupa daya. Dan dulu masjid ini sebelum dikatakan masjid, kami dulu panggil ini daya. Dulu nggak luas dayanya ini, dari pintu ini ke belakang sana, ke belakang itu batasnya, cuman agak tinggi. Jadi begitu sudah tsunami dibangunlah ini, karena rusak waktu tsunami dibangunlah. Memang sebelum tsunami ada pembangunan lain, ada memang masih pembangunan tapi tidak meninggalkan bentuk yang asli. Jadi masalah beliau mendirikan daya atau ada murid, salah satunya murid beliau yang kami tahu, yang kami dengar itu Raja Trumon. Raja Trumon yang di Aceh Selatan. Raja Selatan. Nah, itu salah satu murid beliau. Mungkin ada yang lain. Memang cerita dari beliau ini yang saya katakan, seperti saya bilang tadi, cerita ini cerita turun-temurun. Tapi kalau memang yang ma'rufnya itu seperti saya katakan tadi, beliau seorang yang mengamalkan kitab Bidayah Hidayah. Jadi Masjid Tengku Dianjung dulunya merupakan sebuah daya, yang mana dari kisah dan juga cerita orang terdahulu terdapat dokumentasi yang menjelaskan tempat tersebut digunakan sebagai tempat pengajian. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkumpulan murid dari Tengku Dianjung, dan juga adapun murid beliau yang sangat tersohor yaitu Raja Trumon dari Aceh Selatan. Nah, dulunya Masjid Tengku Dianjung tertutup, namun untuk kegiatan berziarah masih diperbolehkan. Bangunan makam Tengku Dianjung dulunya berupa kayu. Kemudian pada tahun 80-an
direnovasi menjadi beton. Nah, pada tahun 2004 kejadian tsunami Aceh, Masjid Tengku Dianjung itu direnovasi, namun tidak terlalu mengubah dari bentuk aslinya. Ini kan setelah kan ada konon juga masalah dulu waktu tsunami, apakah ini bangunannya hancur atau memang tetap bertahan seperti ini Tengku? Seperti yang kalian lihat. Seperti kalian lihat bangunan ini, memang kalau kita lihat dari atas mungkin ada bahkan ini yang saya bilang dulu ini makam ini tertutup, bukan berarti tidak boleh diziarahi. Di sini dulu ada pintu satu. Di sini tertutup dengan ini. Ini ada sebagian itu tertutup dengan jejak ini sebagian. Keliling dia, ada jendela, ada pintu di depan sana. Jadi bangunan ini berupa kayu dulu. Tahun 80 dipugar menjadi jadi beton. Ini masih asli seperti yang kalian lihat. Yang tambahan cuma yang ini. Ini tambahan ini. Ini topi-topi ini tambahan. Kalian bisa lihat besinya bekas tsunami. Nah, jadi dulunya nggak ada ini. Di topi-topi ini nggak ada dulu. Lurus saja dia. Kalian bisa lihat beton yang kayak gini, yang nggak ada sudut gini, yang kayak gini, ini masih asli kecuali yang di tengah sana. Tiang yang di tengah itu bengkok oleh tsunami. Dan yang lain ini jebol memang. Tapi ya ada terangkat, cuman nggak rusak parah ya, cuman tidak. Paling ada yang dibuat tiang itu sama seng. Jadi yang lain masih aslinya. Ini kira-kira ini wafatnya Tengku Dianjung ini wafat beliau 14 Ramadan, malam Jumat ba'da Isya. Itu tertulis di situ ba'da Isya. Jadi yang seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwasanya Tengku Dianjung merupakan seorang ulama besar yang hidup pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Tengku Dianjung sendiri merupakan itu sebuah lakap atau sebuah julukan, di mana nama asli beliau merupakan Syekh Abu Bakar bin Husain bin Umar bin Faqih. Dilihat dari namanya sendiri, beliau merupakan orang asli Hadramaut, orang Arab, di mana beliau merupakan salah satu keturunan dari Rasulullah SAW. Mengenai kedatangan Tengku Dianjung di Aceh sendiri, itu langsung diutus oleh Rasulullah SAW, di mana pada masa itu Tengku Dianjung atau Sayyid Abu Bakar bin Husain bin Faqih ini sedang mengamalkan ilmunya, yaitu mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali di Madinah. Saat mengamalkan itu, Sayyid Abu Bakar bin Husain bin Faqih ini ditemui oleh Rasulullah SAW melalui mimpinya, di mana pesan dari Rasulullah sendiri mengutus Tengku Dianjung untuk menyiarkan agamanya ke seluruh dunia. Dan saat menyiarkan agama Islam itu sendiri, Tengku Dianjung melewati berbagai negara seperti halnya India, namun muara atau ujung terakhir beliau menetap yaitu di Aceh. Kedatangan beliau di Aceh itu disambut oleh masyarakat secara antusias, di mana pada waktu itu masyarakat Aceh sudahlah memeluk agama Islam, dan beliau langsung tinggal di Kampung Jawa, dan sekarang ini disebut namanya Kampung Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Beliau juga di Kampung Pelanggahan ini mendirikan sebuah dayah, dan dayah ini sekarang ini berubah menjadi masjid. Dan penggunaan dayah ini sendiri beliau gunakan untuk menjadi syiar agama Islam, di mana pada masa dahulunya orang-orang yang berangkat haji ke Mekah itu selalu transit terlebih dahulu di
di daerah beliau, sehingga pada masa itu Aceh dikenal sebagai Seramu Mekah atau Serambinya Mekah, karena orang-orang yang mau menunaikan ibadah haji mau tidak mau harus manasik di Aceh. Peranan Tengku Dianjung sendiri di Aceh ini bukanlah sebagai orang kerajaan atau biasa yang sebut kita sebagai mufti, melainkan beliau murni sebagai ulama yang menyiarkan agama Islam. Akan tetapi sewaktu kesultanan itu membutuhkan beliau selalu sigap. Seperti halnya ketika Sultan Aceh Darussalam memiliki hutang kepada pemerintah Inggris, beliau membantu Kesultanan Aceh Darussalam dengan cara memberikan sekarung pasir yang diambil dari Pantai Perak yang diserahkan kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Namun dengan ajaibnya sekantung pasir itu berubah menjadi emas, sehingga Kesultanan Aceh Darussalam ini bisa melunasi hutang-hutangnya kepada Kesultanan Inggris. Kisah Tengku Dianjung ini merupakan kisah yang sangat mulia dan peranannya pun sangat banyak bagi umat manusia baik pada masa itu sampai sekarang. Bahkan peranan Masjid Tengku Dianjung ini setiap harinya, setiap malam Jumat itu digunakan untuk menyiarkan agama Islam. Dan mengenai wafatnya beliau menurut sumber yang saya dapat, beliau wafat pada malam Jumat Ba'da Isya pada tanggal 14 Ramadan. Untuk tahunnya kurang begitu tahu karena memang sumber yang kita dapatkan minim. Mungkin sekian pemaparan mengenai Tengku Dianjung. Saya ucapkan terima kasih.